Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifat fadlan min Allah wa ni'mah wa mawfiratan wa rahmah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, pada hadirin, pemirsa, penyimak akun Thorekoh Syatoriah Mataraman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali untuk mengkaji kitab Tanbihul Masyi karya Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Tidak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau. Amin. Hadirin yang berbahagia, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial, perlu saya sampaikan bahwa akun Thorekoh Syatoriah Mataraman saat ini selain mengaji online kitab Tanbihul Masyi, juga mulai diramaikan dengan konten podcast tentang sejarah Thorekoh. Dari situ monggo disimak, kita bisa belajar banyak tentang sejarah Thorekoh, baik yang ada di dunia maupun di Indonesia. Ini disampaikan secara garis besarnya saja. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana biasa sebelum kajian kitab Tanbihul Masyi nanti akan dibawakan oleh Gus Hanif Fatoni. Kita akan membacakan terlebih dahulu wasilah Fatihah ke zikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hadzini ya sholihah ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa mata nasala bainahuma minas sholihin ila yaumiddin wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qarabin wa hamalatul arsy wa ila hadrati jamil ulama amilin syuhada sholihin wa jami ahli sufiyatil muhaqqiqin wa ila hadrati jami'a jaddatina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa ikhwatina wa akhawatina wa auladina wa ashabina wa jami'a satidina wa jami' masyayikhina wa jami' murabbi ruhina wa ila hadrati jami' mursiduna Mbah Yai Khazin Abdullah, Mbah Yai Dharma Jaya, Mbah Yai Abdul Hamid Anas, Mbah Yai Diauddin Kuswandi, Mbah Yai Abdul Haris, Mbah Yai Nurwarji, Mbah Yai Mahrosin, Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Abdul Islam, Mbah Yai Curiko Kuritno, Gus Yaya, Gus Bayu, Gus Adi Nasihul Umam, juga seluruh mursyid-mursyid Syatoriah yang ada baik di Indonesia maupun di dunia. Wa ila hadrati jami' ahli silsilah turuqi ilahiyah wa ila hadrati jami' ahli tariqat Syatoriah wa tariqat akmaliyah wa tariqat naqsyabandiyah wa tariqat khalwatiyah wa tariqat syadiliyah wa tariqat qadiriyah wa tariqat tijaniyah wa tariqat badawiyah wa tariqat rifa'iyah wa tariqat bistamiyah dan seluruh torekot-torekot yang ada di Indonesia maupun dunia dan seluruh mursyid-mursyidnya
wa ila hadrati jami'il awliya Allah wa ila hadrati awliya'il abdal wal awliya'in nuqaba wal awliya'in nujaba wal awliya'ir rajabiyun wal awliya'il mamaini wal awliya'il kutub wal awliya'il autad wal ali afrad jamil awliya fi tanah jawi wa ila hadrati qutbal aqtab fi hadzi zaman wa ila hadrati mu'alif hadza kitab tanbihul masyi Syekh Abdul Rauf Al-Fangsuri Al-Jawi radhiyallahu anhu wa a'ada alaina min barakatihi wa ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati murabil qaryah wa murabil baldah wa murabil makan wa ila hadrati man fataha hadhil qaryah wa sahibul wilayah Pehkulon Kediri wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi la magharibiha barriha wa bahriha wa min qaufin ila qaufin millatun adam ila yaumil qiyamah. Kita khususkan juga pada seluruh sesepuh leluhur kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah memberikan pengampunan atas segala kesalahan dan dosa dan menempatkan mereka semua di tempat yang terindah. Wa ila hajatina wa hajatikum fid daraini. Kita doakan pada saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita ataupun anggota keluarga kita yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Yang susah segera diberikan jalan keluar dan diberikan rasa yang bunga. Yang mendapatkan masalah semoga Allah memberikan jalan keluar, dan kita doakan semoga seluruh jamaah dan ahli tarekat Syatariyah diberikan kemakmuran, diberikan keberkahan hidupnya dan umurnya, berikan kemanfaatan, dapat bermanfaat bagi seluruh manusia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta ma'tala'il fajar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa
al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah 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 wa la ilaha illallah wallahu akbar. Untuk selanjutnya kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibawakan oleh Gus Hanif Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Tanbihul Masyi karya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi As-Sinkili. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kita karena mengingat insyaallah akan segera kita hatamkan ya. Mungkin dalam pertemuan berikutnya insyaallah akan kita hatamkan nanti. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas bagaimana ungkapan Syekh Muhammad Ghaus dalam kitab Jawahirul Khamas, yang mana beliau mengungkapkan tentang fadilah dari sholat tahajud dan tata caranya, di mana disebutkan dalam kitab tersebut bahwa paling sedikit dalam melaksanakan sholat tahajud itu hendaknya minimalnya adalah 4 rakaat ya. Aqalluha arba'ah wa aktsaruha ma tayassara, dan yang paling banyak semampunya. Artinya semampu orang bagaimana dia bisa kuat untuk melaksanakannya. Wa taqra'u fi kulli rak'atin minha ba'dal Fatihah ma tayassara minal Qur'an, dan hendaknya setelah itu engkau membaca di masing-masing rakaat di dalam sholat tahajud itu surat Fatihah, dan selanjutnya membaca yang paling mudah yang bisa dibaca dari Al-Quran, artinya bisa dengan ayat-ayat yang diingat ataupun surat pendek. Dan disebutkan juga di dalam hadis bagaimana disebutkan di dalam kitab ini yang menyitir dari kitabnya Syekh Muhammad Ghaus, man qama bi'asri ayatin lam yuktab minal ghafilin, barang siapa yang bisa melaksanakan qiyamul lail, kemudian membaca di dalam qiyamul lailnya itu 10 ayat, maka dia tidak akan ditulis dari bagian orang-orang yang lalai. Wa man qama bi'ma'ati ayah kutiba minal qanitin, dan barang siapa yang bisa
melakukan sholat tahajud kemudian di dalamnya dia membaca 100 ayat, maka akan ditulis sebagai orang-orang yang ahli ibadah atau qanitin atau orang-orang yang taat. Wa man qama bi alfi ayah kutiba minal muqantarin, dan barang siapa yang bisa melaksanakan sholat tahajud dan membaca di dalamnya 1000 ayat dari Al-Quran, maka akan ditulis sebagai orang-orang yang muqantarin. Muqantarin itu ada yang menyebutkan maknanya berkecukupan. Namun kalau kita melihat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14 itu ada al-qanatirul muqantarah. Itu adalah harta yang berlimpah ruah yang sangat banyak sekali. Artinya muqantarin adalah orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bisa melaksanakan sholat tahajud tadi dan membaca di dalamnya 1000 ayat, ya, maka akan ditulis baginya sebagai orang yang penuh anugerah, atau kalau dalam bahasa tasawuf adalah orang-orang yang sampai kepada Tuhannya. Karena tidak ada anugerah yang paling tinggi kecuali orang yang sampai. Waqad waroda, dan disebutkan juga di dalam kitab tersebut dari hadis lainnya, rok'atani, 2 rakaat, roka'ahuma ibnu Adam fi jawfil lail, yang dilaksanakan oleh ibnu Adam, anak cucu Adam atau manusia, di malam harinya yang akhir atau di malam hari yang terakhir, itu khairun lahu, itu lebih baik baginya, minad dunya wa ma fiha, dari dunia seisinya. Walaula an asyqa ala ummati la faradtuhuma alaihim, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku untuk melaksanakannya, maka aku telah benar-benar mewajibkannya untuk melaksanakan sholat tahajud tersebut meskipun hanya 2 rakaat bagi umatku. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan dalam kitab ini, Syekh Abdul Rabb Al-Fansuri mengatakan, igtanim ayyuhal murid walau bi rak'ataini, laksanakanlah wahai murid salik, wahai murid thariqah, meskipun hanya 2 rakaat. Wa idza shallaitahu aktsara min rak'ataini, dan ketika engkau telah melaksanakan lebih dari 2 rakaat, ya, kemudian tajlisu ba'da kullin, kemudian engkau duduk, ya, kalau memang bisa melaksanakan lebih dari 2 rakaat alhamdulillah, tapi setelah itu dilanjutkan dengan apa? Yaitu dengan duduk. Setelah duduk ngapain? Tusyaffa' wa tusabbih wa tastaghfir wa tusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya setelah itu kamu duduk, kemudian ketika duduk itu kamu minta tolong, mohon pertolongan, kemudian membaca tasbih, kemudian membaca istighfar. Membaca tasbih berarti membaca subhanallah dan sebagainya. Wa tastaghfir, dan membaca istighfar artinya memohon ampunan benar-benar kepada Allah. Wa tusalli 'alan nabi, dan membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tunaji ba'da faragika minas sholah, kemudian engkau bermunajat. Dikatakan dalam istilah di sini, munajat itu sebenarnya kita curhat, mengungkapkan isi hati kepada Tuhan, meskipun sebenarnya nggak usah diungkapkan, Tuhan udah tahu gitu. Tapi di sini disebutkan suruh kita ungkapkan gitu. Daripada curhat kepada orang lain, mungkin seperti itu ya. Min sawa'un kanat rak'ataini aw aktsar bihadhil munajat. Setelah selesai sholat, meskipun yang dilaksanakan itu hanya 2 rakaat atau lebih banyak lagi, yaitu dengan melaksanakan setelah sholat itu tadi munajat. Dan munajatnya bagaimana? Bihadil munajat sab'ina marrah, yaitu dengan melakukan munajat ini sebanyak 70 kali. Membaca apa? Ya, ini ada bacaannya menurut Syekh Abdul Rauf ya. Ilahilladzi
di sini yang tertulis illahilladzi amiltuhu minasu ma amiltuhu wa akhtatu fihi faghfir bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim wa sholli ala jami'il anbiya wal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi itu bacaannya. Ilahi ya Tuhanku, wahai Tuhanku, alladzi hamiltuhu, yang engkau ketahui dari apa yang aku lakukan dari perbuatan minasu yang buruk. Wa ma amiltuhu wa akhtatu fihi, dan apapun yang aku kerjakan dan aku salah di dalamnya, maka faghfir, maka ampunilah ya Tuhan. Aku mohon ampun kepadamu, maka ampunilah ya Tuhan. Bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan haknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammadin, membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim wa sholli ala jamil anbiya wal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang dibaca setelah sholat tahajud tadi sebanyak 70 kali. Lumayan itu. Memang ketentuannya seperti itu yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf. Thumma tashtagil bi dzikril jahri wasirri. Kemudian setelah itu hendaknya engkau itu menyibukkan diri dengan zikir, baik zikir secara jahar, secara terang, secara bersuara, secara lafaz, wasirri, dan juga secara sirri tanpa lafaz. Alama asyara bihi ilaikal mursidu, bagaimana yang telah diisyaratkan, diberi petunjuk, yang ditunjukkan oleh mursyid, oleh guru mursyid kepadamu. Minat tanakkul fi maratibid dzikri, dengan cara sesuai dengan step atau tingkatan-tingkatan, perpindahan tingkat yang ada di dalam tingkatan zikir. Wa ma'al adab al-madkur, dan juga dengan tata cara etika yang disebutkan sebagaimana disebutkan dalam etika zikir sebelumnya. Ila subhi, sampai waktu subuh. Jadi malam hari itu setelah melaksanakan munajat tadi, kemudian melakukan zikir, baik zikir jahar maupun zikir sir, sebagaimana yang diajarkan oleh guru thariqah sesuai dengan marotibnya. Ada yang menyebutkan marotabat 7 atau marotibu as-sab'ah itu, baik dari zikir la ilaha illallah, illallah, Allah, Allahu, hu, Allah, hu, maupun yang istighraq dengan cara tanpa lafaz yang jelas, itu dengan seperti orang berdahm itu sesuai dengan anjuran maupun etika dan tata cara yang diajarkan mursyid. Barangkali masing-masing mursyid memiliki metode yang berbeda sesuai dengan yang diajarkan guru-guru beliau kepada beliau. Hakadha yaf'alu ahlullahil muqanti'u al-munqati'un ila maulahum al-mustahtiruna fi dzikrillahi radhiyallahu anhum. Demikianlah yang dilakukan oleh para ahlullah, orang-orang ahli hakikat, ahli makrifat, ahlullah yang telah benar-benar sampai kepada Tuhannya, atau orang-orang yang memang mengonsentrasikan dirinya kepada Tuhannya, yang telah tenggelam di dalam zikir kepada Tuhan, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Fa'asa an yaftahallahu laka mithla ma fatahalahum, dan semoga dengan demikian itu Allah akan membuka bagimu sebagaimana yang telah Allah buka bagi mereka. Min raf'il hijab, dari terbukanya hijab-hijab, fima bainahu wa bainahum,
dari antara mereka, antara dia dan mereka. Artinya hijab untuk bisa nyampe kepada Allah. Bibarkati dzikri wal istighraq bihi, dengan berkah dari zikir yang dilakukan dan istighraq bihi, dan tenggelam di dalam zikir tersebut. Walaysa dzalika 'alallahi bi'aziz, dan perbuatan atau hal-hal yang seperti itu, perkara-perkara seperti itu bagi Allah bukanlah hal yang sulit. Ya. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Waqad wurida fis sunnah, dan telah disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ghalibu 'ala al-'abdi al-ishtighal bi ja'altu bi ghaibatihi fi dzikri, fa idza ja'altu bi ghaibatihi wa ladzatuhu fi dzikri asyaqqani wa asyaqtuhu, fa idza asyaqqani wa asyaqtuhu rafa'tu al-hijaba fi ma baini wa bainahu wa sayartu dzalika mughaliban alaihi la yashu idza saha an-nasu ulaikal abtalu haqqan ulaikal ladina idza aradtu bi ahli al-ardi uqubah aw adzaban dzakartuhum fasaraftu dzalika anhum. Intaha wabillahi taufik. Sebutkan dalam hadis ini termasuk hadis qudsi, idza kana al-ghalib 'alal 'abdi listighal bi, apabila telah melingkupi, mencakupi atau telah meliputi di dalam diri hamba, seorang hamba itu diriku, maka aku, atau sibuk akan diriku, maka aku akan jadikan ghaibatihi fi dzikri, dirinya fana di dalam zikirku. Fa idza ja'altu bi ghaibatihi, ketika aku jadikan dia fana dalam zikir itu, waladatu fi dzikri, dan aku jadikan dia masuk enak, merasa tenggelam, mabuk di dalam zikirku itu, asyaqqoni, maka dia akan merasa asik masuk di dalam diriku, wa dalam zatku, wa asyaqtuhu, dan aku pun juga demikian. Fa idza asyaqqoni, dan ketika dia asyik di dalam zatku tadi, wa asyaqtuhu, maka aku pun juga demikian. Rafa'tul hijab, sehingga aku bukakan hijab fima baini wa bainahu, dari antara diri dia dan diriku, atau dari antara diriku dan dirinya. Dan soyartu dzalika mughaliban 'alaiha, dan aku jadikan hal tersebut itu menjadi dominan bagi dirinya. La yasu, sehingga dia tidak lalai, tidak lupa. Idza sahannas, ketika manusia yang lainnya lalai. Ulaikal abtal, dan mereka itulah adalah pahlawan yang sejati, orang-orang yang memang sukses, yang sejati. Nah, ulaikal ladina idza aradtu bi alil ardi, dan mereka itu adalah orang-orang ketika aku ingin atau berkehendak atas penduduk bumi suatu bencana, suatu azab, dzakartuhum, aku mengingat mereka. Dan ketika aku mengingat mereka, fasaraftu dzalika anhum, aku akan hindarkan penduduk bumi itu dari azab tersebut, dari bencana tersebut. Intaha wabillahi taufik. Itu tadi yang disebutkan di dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Fansuri mengenai tentang zikir tadi ya. Dan itu semuanya sekali lagi bagi Allah bukanlah perkara yang sulit. Wa tasummu thalathata ayyamin min kulli syahri. Kemudian engkau hendaknya melakukan puasa sebanyak 3 hari dari masing-masing bulan.
Wa man zada zadahullah. Ataupun barang siapa yang ingin lebih dari itu, maka Allah akan menambahkan juga baginya suatu keberkahan. Wa qad shahha hadis, dan memang benar-benar benar disebutkan di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, shaumu syahris sabri wa thalathatu ayyamin min kulli syahrin yudhibna wahras sadri wa syahrus sabri Ramadan. Puasa pada bulan sabar dan juga puasa 3 hari dari masing-masing bulan itu akan menghindarkan diri dari wahras sadri, gejolak jiwa atau sesaknya dada, artinya susahnya hati. Wa syahrus sabr, dan syahr sabar itu yang dimaksud dengan bulan sabar itu adalah Ramadan. Jadi barang siapa yang berpuasa selain juga bulan Ramadan, itu juga berpuasa pada masing-masing bulan itu 3 hari itu, maka dia oleh Allah akan dihindarkan dari susah di dalam hatinya. Wal wahru, wahru itu apa? Yang disebutkan di sini wahru itu apa ya? Susah yang bagaimana yang dimaksudkan di sini ya? Wahru itu apa? Wal wahru itu kama qala Syekhuna Burhanuddin, dan yang dimaksud dengan wahru sadr tadi, sebagaimana yang diungkapkan oleh guru kami yaitu Syekh Burhanuddin Mula Ibrahim Al-Qurani ya, Syekh Ibrahim Al-Qurani, fi ba'di musannafatihi, dari sebagian dari kitab-kitab atau karya-karya beliau. Yang dimaksud dengan wahr itu adalah al-hiqad, dengki, wal ghaid, marah, ataupun amarah, dendam dan sebagainya, wal ghish, curang dan sebagainya. Ma'ama sahha min hadis sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga disebutkan dengan riwayat yang benar dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum tadi yang saya sebutkan adalah wahri itu adalah kedengkian hati, marah sebagainya, dan juga curang. Artinya orang yang bisa melaksanakan tadi dihindarkan oleh Allah dari memiliki hati yang buruk kepada yang lainnya. Dan disebutkan dalam hadis lainnya, shaumu syahris sabr wa thalathatu ayyamin min kulli syahrin shaumud dahr, wa fi riwayatin shaumud dahr wa iftarihi. Puasa pada bulan sabar, artinya pada bulan Ramadan, wa thalathatu ayyamin kulli syahr, dan juga yang dilaksanakan juga pada 3 hari di masing-masing bulan, itu dianggap seperti puasa sepanjang masa. Dan dalam riwayat lainnya dianggap seperti puasa sepanjang tahun dan iftarnya juga. Artinya puasa nggak puasa itu semuanya pahalanya jadi satu, seperti yang dilakukan dia ketika 3 hari dalam setiap bulannya berpuasa. Luar biasa ya. Tapi ya tergantung bagaimana seseorang itu melaksanakan sesuai dengan petunjuk mursyid ya. Wa in wajadta min nafsika quwwatan, dan apabila engkau mendapati dalam dirimu kekuatan ya, fasum, maka hendaknya engkau berpuasa min Syawal sittan, pada bulan Syawal 6 hari, wa min Dzulhijjah, dan juga pada bulan Dzulhijjah at-tis'a al-awwal, 9 hari pertama. Wa hadza Aurada Syekhuna al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Kushashi rahimanallahu bihi hatta annahu ma taraka shaumahu fi akhir umrihi. Dan ini yang disebutkan oleh guru kami yaitu Syekh Imam Ahmad bin Muhammad al-Kushashi. Jadi ini juga yang biasa dilaksanakan beliau juga, sehingga dikatakan beliau itu nggak pernah meninggalkan puasa ini sepanjang hidupnya. Artinya kalau memang kuat ya dilaksanakan. Ditambah lagi apa? Pada bulan Syawal 6 hari. Dan juga pada bulan Dzulhijjah
9 hari pertama itu juga berpuasa. Sebagaimana yang dilakukan oleh guru kami juga, yaitu Syekh Ahmad Al-Qusyasi, seorang ahli hadis dari Madinah. Hatta annahu mataraka shauma fi akhir umrihi, sehingga sampai dikatakan betul hampir nggak pernah meninggalkan puasa tersebut sepanjang hidupnya sampai akhir hayatnya. Wa kanat wafatuhu qaddasallahu sirrahu fitis ashar min syahri dzulhijjah, dan konon wafatnya Syekh Ahmad Al-Qusyasi itu pada bulan Dzulhijjah tanggal 19 sanata wahid wa sab'ina ba'da alfin minal hijrah an-nabawiyah, pada tahun 1071 Hijriyah. Ala sahibiha afdalus sallallahu wasallam wa lam yaftir di mana meninggalnya itu di rumah sahabatnya. Afdalus sallallahu wasallam wa lam yaftir ma'a kaunihi as-sawm musyaqqan alaihi likibri sinnihi wa du'fi badanihi radhiyallahu anhu. Dan hampir dikatakan tidak pernah juga Syekh Ahmad Al-Qusyasi tersebut hampir tidak pernah dikatakan di sini berbuka puasa, maksudnya hampir tidak pernah meninggalkan puasa meskipun puasa itu sulit baginya, dan meskipun juga pada umurnya yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang sudah udzur, beliau tetap melakukan puasa tersebut hingga badannya sampai lemah, tetap aja puasa. Itu istiqomahan dari Syekh Ahmad Al-Qusyasi hingga akhir hayat beliau. Wa ruwiya an Jabir radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, man shoma ayyamal ashr kutiba lahu bi kulli yaumin shaumu sanah. Barang siapa yang berpuasa 10 hari barang siapa yang berpuasa sebanyak 10 hari, maka dia ditulis baginya itu sebagai puasa 1 tahun. Ghairu yaum Arafah, selain hari Arafah. Fa innahu man shoma yaum Arafah kutiba lahu shaumu sanaten. Kecuali puasa pada hari Arafah. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka akan ditulis baginya seakan-akan dia melaksanakan 2 tahun puasa hari Arafah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ma min ayamin min ayamid dunya ahabu ila Allah taala an yata'abbad lahu fiha min ayyamil ashr ya'dilu siyama kulli yaum ma'aha bisyami sanatin wa qiyami kulli layatin minha biqiyami lailatul qadar. Tidak ada hari-hari puasa di dunia ini yang lebih dicintai oleh Allah, ya, dan juga dibandingkan dengan hari-hari ibadah yang lainnya, dibanding dari 10 hari yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, yang mana 10 hari itu tingkatannya sama dengan 1 tahun puasa. Dan barang siapa yang bisa melaksanakan qiyamul lail di dalam 10 hari tersebut, maka dianggap dia itu melakukan qiyam pada Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Itu yang disebutkan dalam hadis ini. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
ma min ayamin afdal 'indallahi walal amal fiha ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam al-'ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih afdal menurut Allah bagi Allah, dan juga tidak ada perbuatan ibadah yang lebih baik atau lebih dicintai oleh Allah dibanding dari 10 hari yang disebutkan tadi ya. Faksiru fihinna minat tahlil wa takbir. Untuk itu hendaknya engkau memperbanyak di dalam 10 hari tersebut tahlil, membaca tahlil maupun takbir, wa dzikrillahi, dan juga zikir kepada Allah. Wa inna siyama yaumin minha ya'dilu siyami sanah. Dan sesungguhnya puasa 1 hari di dalam 10 hari tersebut itu sama dengan puasa 1 tahun. Wal amal fihinna yudha'af sab'a mi'ati dha'fin. Itu dilipat gandakan sebanyak 700 kali. Wa syaikhunal imam al-madkur. Jadi puasa di dalamnya itu dianggap seharinya itu seperti puasa setahun, dan amal perbuatan yang dilakukan di dalamnya itu dilipat gandakan tingkatannya seperti 700 tahun melakukan amal perbuatan tersebut. Wa syaikhunal imam al-madkur, dan juga syekh kami juga yang disebutkan tadi, Syekh Ahmad Al-Qushasi, kana ya'muru ashabahu, itu konon dulu juga memerintahkan para sahabatnya dan juga murid-muridnya bi ihya'i hadhihi layalil ashar, menghidupkan 10 hari ini, yaitu dengan cara bi qiraatil Quran kulla lailati asyra ajzain, dengan cara membaca Al-Quran pada setiap malam itu 10 juz, bil mudarosah, dengan cara tadarus membaca Al-Quran artinya, wa fi kulli thalathi layalin, dan setiap 10 malam setiap 3 malam khutmah, itu hatam. Berarti setiap 1 malam 10 juz. Kalau 10 juz berarti 3 malam hatam. Ya benar. Walailatul Id khutmah kamilah, dan pada malam Idul Fitri itu hendaknya dia itu bisa menghatamkan secara penuh, bitaksim, dengan cara membaginya ya sebagaimana yang disebutkan tadi. Artinya kalau 10 hari, ini mungkin yang dimaksudkan di sini adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Itu kalau bisa menghidupinya secara maksimal ya, maka nanti dia telah menghatamkan Al-Quran pada hari raya. Artinya dalam 1 malamnya itu 10 juz, berarti 3 malam khatam Quran. Itu bagi orang-orang yang dulu yang memang sudah lancar baca Quran dan juga hafal gitu. Tapi yang belum bagaimana ya, sekuatnya sesuai dengan bagaimana mursyid itu menunjukkan kepada kita semuanya tata caranya. Itu tadi sekelumit tentang tata cara dan amalan-amalan yang ada di dalam ajaran dari Syekh Ahmad Al-Qushasi, baik di dalam ajaran Thariqah Satoriyah dan Thariqah yang lainnya juga. Saya yakin ada juga semacam itu, karena memang semuanya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tertulis tadi, termasuk orang-orang yang bukan orang-orang ghafil, tapi dicatat orang-orang yang qanitin, termasuk orang-orang yang muqantarin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.